Baik, kita lanjutkan pada tema yang kedua dari bab ini. Apa? Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Apa saja? Di sini sebelum kita menerapkan pada surat Al-Imran tadi, maka kita harus menghafal dulu sifat-sifat huruf ini. Selain menghafal, memahami dan mengetahui apa saja huruf-hurufnya. Di sini ada sifat-sifat yang berlawanan, ada 5, sehingga ada lawannya 5 lagi jadi 10. Ditambah ada yang berlawanan tapi ada yang menengahi, sehingga sifat-sifat berlawanan ini semuanya ada 11 nama. Apa saja? Yang pertama hamas. Hamas, ya, itu lawannya jahar. Hamas itu dia bernapas, artinya ada hembusan napas. Kalau jahar itu jelas dan tidak ada hembusan napas. Di jahar itu jelas tidak ada hembusan napas. Di napas itu tertahan semasa menyebut hurufnya. Karena apa? Karena berpegang kuat ia pada makhrajnya yang tadi kita bahas, sehingga dia itu jahar, jelas. Napasnya tertahan, tidak keluar atau apa? Tertutup, tidak berhembus, tertahan. Kalau hamas itu napasnya keluar, bernapas dia. Apa saja hurufnya? Di sini hamas ada 10 hurufnya. Kita fokus saja menghafal yang 10 ini. Sedangkan pada jahar jelas yang 28 dikurangi yang 10 ini. Maka sisanya masuk pada jahar. Yaitu berapa? 18 huruf di sini. Kalau mau dihafalkan ini ada rumusannya. Huruf hamas dikumpulkan pada lafaz fahassahu syakhsun sakat. Sedangkan huruf jahar sisanya dari 28 huruf hijaiyah dikurangi yang 10 ini. Mana yang 10? Pertama fa, yang kedua ha, yang ketiga sa, yang keempat ha, yang kelima sya, sin, sya, yang keenam kho, yang ketujuh so, yang kedelapan sa, sin, sa, yang ke-9 ka, dan yang ke-10 ta. Ini fahassahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf hamas, yang mana sisanya jahar. Tak cukup menghafalkan yang ini, fahassahu syakhsun sakat, maka ini otomatis akan tahu 18 sisanya adalah huruf jahar. Maka hamas hurufnya 10. Bagaimana cara membunyikannya? Ketika dibunyikan itu ada hembusan nafas dan akan jelas ketika dia itu sukun. Contohnya di sini ada yang sukun. Apa? Kho misalnya. Syahsun, syahsun. Ketika kho disukunkan di sini sudah kelihatan. Hembusan napas masih keluar. Syah, syah. Itu ada hembusan napas. Atau yang terakhir, sakat, sakat, ada hembusan napas keluar sedikit. Itu tak. Sakat, nah itu dia. Itu hamas. Sedangkan jahar itu tidak ada hembusan napas ketika kita membacanya. Contohnya apa? Sini tolab, tolab. Dia memantul lalu ditahan. Dan napas tidak keluar. Tolab, ba, ditekan pada makhrajnya, lalu napas ditahan. Tolab dan mantul. Nah, dia itu adalah qalqalah. Itu adalah gambaran sifat hamas dan jahar dengan huruf-hurufnya. Kemudian sifat berlawanan yang kedua, yaitu ada siddah. Lawannya rokhawah. Apa itu siddah? Siddah itu ditekan. Ditekan. Sedangkan rokhawah dilepas.
Di sini ada pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Dia tidak ditekan dan dia tidak dilepas begitu saja, maka disebut tawasud, pertengahan. Bagaimana cara kita menghafal huruf-hurufnya? Maka lihat yang sedikit. Tentu yang banyak itu sisanya dari 28 huruf hijaiyah. Sini huruf syiddah ada 8 hurufnya, sedangkan tawasud ada 5. Ini aja 2 yang kita hafal. Sisanya di sini yang banyak kita bebaskan saja, yaitu sisa daripada tawasud dan syiddah. Itu cara menghafal untuk mempercepat hafalan kita atau pemahaman kita. Kalau mau dihafalkan semuanya ini luar biasa. Baik, kita hafalkan huruf syiddah misalnya. Ada 8 apa? Huruf syiddah itu huruf qalqalah ditambah dengan apa? Dengan hamzah, kaf, dan ta. Kalau kita disatukan, dikumpulkan dalam lafaz ajid qatim bakat. Di sini qatim karena ada iklab. Kita bacanya diganti antara nun menjadi mim. Kita baca ajid qatim bakas. Ya, yang pertama hamzah, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat qa, yang kelima to, yang keenam ba, yang ketujuh kaf, dan kedelapan ta. Lalu ada huruf tawasud. Ini ada 5, dikumpulkan dalam lafaz lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Itulah caranya menghafal sifat-sifat huruf. Ada syiddah, tawasud. Kita hafal dulu ini, baru sisanya kerokhawahkan. Ya, sisanya kerokhawahkan. Yang terpenting kita memahami apa itu syiddah, apa itu tawasud, apa itu rokhawah. Syiddah itu ditekan cara bacanya ajid. Rokhawah itu tidak ditekan, dilepas. Dilepas saja, tidak usah ditekan sebagaimana syiddah. Tawasud itu biasa saja kita bacanya. Nun, lam, ain, mim, ro itu dibaca biasa saja, tidak ditekan, tidak dilepas. Itu ya. Di bedanya syiddah, rokhawah, dan tawasud ini sudah jelaskan. Nah, tinggal kita hafalkan huruf-hurufnya ini. Lalu yang ketiga, sifat-sifat yang berlawanan itu ada sifat isti'la dan istifal. Isti'la itu apa? Terangkat. Terangkat apa? Pangkal lisannya diangkat. Istifal itu menurun. Istifal itu menurun, artinya menurun. Dalam arti pangkal lisan turunkan, jangan diangkat. Ini ya. Lalu hurufnya yang kita hafal yang mana? Yaitu isti'la saja yang sedikit, yang ini sisanya. Huruf isti'la itu ada berapa? Isti'la hurufnya ada 7. Berarti istifal hurufnya sisanya itu 21. Maka kita hafalkan huruf isti'la'nya. Apa saja huruf isti'la itu? Yaitu yang bunyinya o selain ro. Selain ro, maka dia masuk isti'la. Apa? Dari huruf tenggorokan ada kho. Kemudian goin, kho, goin. Kemudian dari pangkal lisan ko. Ada 3. Kemudian 3 huruf lagi, so, do, to, zo. So, do, to, zo. Ya, itu sudah selesai. Ada 7 huruf isti'la. Atau kita menghafalnya dengan membuat sebuah kata. Husso dog tingkir. Husso dog tingkir. Itu ya. Ada 7 huruf isti'la. Cara bacanya ini yang paling penting.
pangkal lisan diangkat ke atas. Jadi pangkal lisan ini diangkat ke atas. Bagaimana cara membunyikan so? So, pangkal lisan angkat, lalu bunyikan so, sesuai pada makhrajnya. So, ujung lisan dengan ujung gigi seri yang bawah. So, dan pangkal lisan terangkat. So, so, so. Nah, itu ya. Ada siulannya. Nah, dia itu sofir. So. Huruf so itu ada sifat sofir nanti. Baik, itu adalah huruf isti'la, jadi terangkat pangkal lisannya. Sedangkan istifal pangkal lisan ke bawah, tidak diangkat. Huruf isti'la ada berapa? 7. Istifal sisanya ada 21. Lalu dua lagi yang berlawanan apa? Itbaq lawannya infitah. Jadi itbaq dan infitah. Itbaq itu apa artinya? Tertutup. Tertutup atau lidah itu terangkat ke atas yang depannya. Hampir menutupi langit-langit semasa menyebut hurufnya. Depan lisan itu angkat ke atas, hampir menutupi langit-langit mulut ketika menyebutkan huruf itbaq. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Maka kita hafalkan yang 4 ini. Sisanya infitah. Sehingga huruf infitah ini terbuka ruang udaranya. Infitah itu terbuka artinya. Terbuka, infitah terbuka. Di ruang udara itu terbuka antara lidah dan langit-langit semasa menyebut hurufnya. Terbuka ruang udaranya antara lidah dan langit-langit sehingga si lidah tidak diangkat ke atas. Depan lisan ini, depan lisan atau depan lidah tidak diangkat ke atas, dia di bawah sehingga terbuka infitah. Beda dengan itbaq. Itbaq itu depan lisan diangkat ke atas sehingga tertutup. So itu posisinya makhrajnya di ujung lisan yang disentuhkan dengan ujung gigi seri yang bawah, kemudian depan lisannya angkat ke atas, pangkalnya juga angkat ke atas. Karena apa? Karena dia isti'la. Karena isti'la. Maka so ini selain itbaq juga isti'la. Ya isti'la. So. Diterangkat si lisannya itu ke atas. Sama dengan do, to, dan zo. Ini semuanya sama. Depan dan pangkal lisan terangkat. Karena dua sifat itu adalah isti'la dan itbaq. Isti'la dan itbaq. Maka so, do, to, zo itu depan dan pangkal lisan diangkat. Beda dengan kho. Kho itu isti'la saja. Cuma pangkal lisan yang diangkat, depannya tidak. Karena kho itu bukan itbaq, dia masuk infitah. Maka so, to, zo selain itbaq juga isti'la. Sampai sini sudah paham? Ya. Di itbaq itu depan lisan diangkat ke atas langit-langit. Kalau infitah terbuka sehingga depan lisan tidak diangkat ke atas. Infitah terbuka. Kemudian sifat-sifat yang berlawanan yang kelima terakhir itu ada izlaq dan ismat. Izlaq itu apa? Izlaq itu adalah mudah. Yaitu mudah menyebutkan huruf-hurufnya. Mengapa? Karena sebagian hurufnya itu keluar dari ujung lidah dan sebagian lagi keluar dari dua bibir. Ada pada dua bibir dan ujung lidah itu mudah menyebutnya. Itu namanya izlaq. Izlaq itu mudah. Lalu huruf-huruf yang keluar dari ujung lisan itu apa? Ya, itu diantaranya adalah la, na, ro. La, na, ro.
Dan pada dua bibir apa? Ba, ma, fa. La naro, ba, ma, fa itu 6 huruf idlaq, itu mudah diucapkannya, itu mudah. Atau kita kumpulkan pada lafaz pirro mil lubin. Pirro mil lubin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Pada bibir mim, kemudian ba, fa. Pada ujung lisan apa? La, na, ro. Dia ada 6 huruf idlaq. Idlaq apa artinya? Mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Kalau ismat ini, dia itu artinya ismat itu tertegah atau tidak mudah dia untuk diucapkan. Jadi tidak bersegera terucap, itu ismat namanya. Ismat itu tidak bersegera terucap, tidak mudah terucap. Dia terhambat, ada terhambat, dia agak terhambat. Dia terhambat sehingga tidak mudah terucap. Di ismat itu tidak mudah terucap. Ya, tidak mudah terucap. Itu dipegang sifat-sifat huruf yang 28. Hurufnya apa saja ismat ini? Tinggal 28 huruf dikurangi huruf idlaq, itu dikurangi 6. Sehingga huruf ismat ada 22 huruf. Di sini sudah paham, sudah mengerti di antara 5 sifat huruf yang berlawanan. Sehingga 5 dengan lawannya berarti 10 ditambah tawasud yang mana di antara sidah dan rokhawah. Sehingga ada 11 nama sifat huruf yang berlawanan. Tambah 1 penengah pada sidah dan rokhawah, yaitu tawasud. Silakan diingat-ingat kembali, direnungkan, dipahami, lalu kita amalkan pada membaca Al-Quran. Lalu selain sifat-sifat yang berlawanan ini, ada juga sifat yang berdiri sendiri, tidak ada lawannya. Apa itu? 7 sifat. Ini dia. Ada 7 sifat. Dia tidak berlawanan. Apa saja? Yang pertama, sofir. Artinya apa sofir? Siulan. Ada siulan berdesis. Hurufnya apa saja? Ada sin, ada sod, ada za. Ini semuanya huruf yang makhrajnya pada ujung lisan, yang disentuhkan dengan gigi seri yang bawah. Sa, so, za. Sa, so, za. Sa, so, za. Sa ini kan tidak diangkat depan lisannya. Begitu pula pangkalnya nggak diangkat karena dia bukan itbaq, bukan juga isti'la. Maka sa. Si lisan itu di bawah. Dan ujungnya diletakkan di ujung gigi seri yang bawah. Sa. Sa. Ya, sa. Kemudian so bedanya, ini depan lisan dan pangkal lisan diangkat ke atas karena dia itu apa? Isti'la dan itbaq. Itbaq, ya. Maka dia bunyinya so, diangkat lisannya dan makhrajnya sama seperti sin, cuma sifatnya yang berbeda. So, so. Dan dia sofir, ada siulannya. So, sa, so. Kemudian za. Za juga dia itu seperti sin. Dia itu apa? Istifal dan infitah. Ya, sama seperti sin. Jadi dia itu makhrajnya sama, sifatnya itu banyak kesamaan dengan sin. Walaupun pada sifat yang lain ada yang beda. Misalkan sin itu hamas, dia itu ada hembusan napas.
Sedangkan za itu napas tertahan, tidak berhembus. Cuma ada siulan saja, siulan. Jadi kalau sin selain bersiul, dia berhembus. Kalau za, dia bersiul, tapi tidak berhembus napasnya. Ya, karena dia bukan hamas. Itu ya perbedaannya. Za, tertahan, tapi ada siulan. Za, ja, ya, ja, itu. Sa, so, za. Sama-sama ada siulannya, cuman sin dan sod ada hembusan napasnya, cuman sod lisannya diangkat, sin tidak. Dengan za tidak ada hembusan napas, sinnya nggak diangkat. Maksudnya lisannya tidak diangkat, ya sama seperti sin. Baik itu kesamaan makhraj dan perbedaan sifat. Man, semuanya ini punya sifat sofir, bersiul. Kemudian sifat yang kedua yang tidak ada lawa itu qalqalah. Ada 5 hurufnya. Qaf, to, ba, jim, dan dal. Ini cara bacanya dipantulkan. Qalqalah itu pantul, memantul dia. Jadi kalau dia sukun itu memantul. Atau dibaca pada akhir ayat atau diwakofkan, maka dia itu memantul. Terkemudian sifat yang ketiga yang tidak ada lawannya itu adalah tafasi, artinya menyebar. Si udara itu menyebar di mulut, menyebar di mulut. Jadi tafasi ini si udara menyebar di mulut. Sa, yaitu berada di tengah lisan, ditekan di tengah lisan sebagai makhrajnya, lalu si udara menyebar di mulut. Itu tafasi, sin, sa. Sudah paham sifat sa? Kita lanjutkan yang keempat, istitolah. Istitolah ini artinya adalah memanjang. Apa itu maksudnya? Memanjang di pinggir lisan. Bo, disentuhkan dengan geraham. Itu bo. Istitolah sifatnya. Satu saja hurufnya. Lalu yang keberapa? Yang kelima ada takrir. Takrir itu adalah apa? Terulang. Berulang kali. Atau hurufnya ro. Takrir, berulang-ulang, dibaca bergetar. Ro, itu ya. Ro cuma satu saja yang sifatnya takrir. Ro, dia itu berulang 2 kali, minimal itu 2 kali. Di ro itu berulang 2 kali. Ro, itu ya. Ro bergetar. Kemudian yang keenam ada sifat inhiraf. Yang keenam ada sifat inhiraf. Artinya apa? Miring. Isi udara itu masuknya miring. Miring ke muka, ada miring ke belakang. Ya, ada ke muka lisan atau depan lisan, ada yang miring ke belakang lisan. Yang ke muka lisan itu la. Miringnya ke belakang lisan itu ro. La, ro. Dia inhiraf, miring. Isi udara yang masuk tuh miring. Kemudian lin, terakhir yang ketujuh ada sifat lin. Lin itu lemas, dilemaskan. Hurufnya ada 2, waw dan iya, ketika sebelumnya ada fathah. Lau, baik, itu adalah huruf lin. Sehingga nama-nama sifat huruf hijaiyah ada berapa? 11 tambah 7, 18 nama sifat-sifat huruf hijaiyah yang harus dipahami dan diamalkan. Itulah diantaranya sifat-sifat huruf yang tentunya kita akan praktekkan pada Quran Surat Ali Imran
ayat 190-191. Silakan Anda praktekkan itu. Karena semuanya mengandung huruf yang 28 ini. Bagaimana cara membunyikannya, bagaimana sifatnya, bagaimana makhrajnya, itu diterapkan. Terapkan pada ayat tersebut. Silahkan nanti bisa dicoba sendiri-sendiri, dilatih lisannya, agar ketika membaca ayat tersebut tepat makhraj dan sifatnya. Kita lanjutkan pada pembahasan tema ketiga, yaitu penerapan hukum bacaan.